Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam pengajian Ibu-ibu Aisyah Unmuha ya. Ibu Aisyah Unmuha yang terdiri dari dosen-dosen karyawan yang detailnya itu nggak sanggup kita pikirkan bagaimana tingginya ya. Sementara pematerinya sendiri masih pendek ya. Pendek. Jadi baiklah ibu, pada pertemuan ini kita akan mengungkapkan bagaimana paham Muhammadiyah dalam beragama atau paham agama dalam Muhammadiyah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara umum paham agama di Muhammadiyah itu menyesuaikan dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Jadi bahwa di Muhammadiyah seluruh ajaran Islam, apakah akidah, syariah kemudian dibagi dua, ada ibadah, ada muamalah serta akhlak, itu semuanya harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kenapa misalnya di Muhammadiyah tidak boleh pergi ke dukun misalnya. Nah, sementara sebagian orang kan suka pergi ke dukun. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, tapi di Muhammadiyah enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan." Barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin. Siapa itu araf kahin? Jadi ada sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Taimiyah dan lainnya, araf itu adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Menyobat bata Aceh tukang kemalon. Gadoh lintun tu jawab dukun. Gadoh lemo jawab dukun. Gadoh Honda, gadoh motor, hilang apa saja pergi ke dukun untuk dicarikan di mana. Ini namanya araf. Apa itu araf? Tukang kemalon. Enggak, kalau peramal itu kahin. Lain lagi. Kalau kahin orang yang mengaku mengetahui sesuatu belum terjadi. Makanya anggota dewan perginya kemana? Ke tukang kahin. Kira-kira saya terpilih apa enggak ya Mbah? Ya. Jadi araf itu tadi apa? Tukang kemalon. Hilang sesuatu pergi ke dukun. Kalau kahin, tukang ramal, meramal. Nah, kata Nabi, man ata arafan au kahinan, barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin, ya, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu padanya. Assalamualaikum Mbah, gimana kira-kira Mbah, saya terpilih enggak jadi anggota, macam-macam lah. Itu apa tadi? Araf atau kahin? Kahin. Jadi man ata arafan au kahinan, barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu padanya, apakah pada araf atau kahin, fasaddaqahu bima yaqulu, membenarkan apa katanya, yakin. Apa kata Nabi?
faqad kafara, maka sungguh kufur. Kafara itu fi'il madi. Kalau masuk qad artinya apa? Sungguh-sungguh. Kalau qad masuk kepada fi'il madi itu kata kerja lampau. Artinya sungguh-sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari' baru kadang-kadang. Faqad kafara, maka sungguh dia kufur. Faqad kafara bima uzila ala Muhammad, maka sungguh dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti sangat tegas Nabi melarang pergi ke dukun. Istilahnya dulu apa? Araf atau kahin. Nah, makanya kenapa kemudian di Muhammadiyah gak boleh pergi ke dukun. Bagaimana kalau pergi iseng-iseng? Ada yang tanya, Ustaz, saya memang gak percaya Ustaz, cuman iseng-iseng aja. Nah, gimana? Nah, kata Nabi, man ata arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang pergi ke tukang araf, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu padanya, tapi dalam hadis ini tidak dikatakan membenarkan, hanya datang bertanya iseng-iseng. Apa kata Nabi? La yuqbalahu salatan arba'ina yauman, tidak diterima salat kita 40 hari. Tidak diterima salat 40 hari. Makanya di Muhammadiyah nggak boleh pergi ke dukun. Ada nggak orang Muhammadiyah pergi ke dukun? Ada, namanya juga manusia. Tapi secara prinsip, secara pemahaman nggak boleh. Kalau ditanya apa ada orang Muhammadiyah pergi ke dukun, saya yakin ada. Karena dulu ada orang kan, dia sakit, dia berobat ke dukun. Saya bilang nggak boleh bapak orang Muhammadiyah. Saya tahu Ustaz itu syirik, nggak boleh. Tapi gimana anak saya sudah sakit-sakit dari karena nggak sanggup tahan, dibawa juga. Nah, gimana itu? Atau kalau sakit misalnya, boleh nggak kita berobat ke dukun? Nah, ya kata Nabi, innallaha khalaqa da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berarti setiap penyakit, kalau nggak ada obat gimana? Berarti kita belum menemukannya. Obatnya ada, belum menemukan. Innallaha khalaqa da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatadau, berobatlah kata Rasulullah. Wala tadau biharamin, tapi jangan berobat secara haram. Termasuk berobat secara haram apa? Berobat kepada dukun. Tapi bagaimana misalnya kita berobat ke dokter, katanya nggak ada penyakit, tapi waktu kita jalan mereng ini ada. Kita berobat ke dokter, ibu sehat, banyak-banyak aja minum air putih, udah buting minum air putih, tetap jalannya mereng. Rupanya kita kena sihir, kena guna-guna. Boleh nggak kita pergi ke dukun? Nah, ingat tadi ke Hosa Herman aja. Nah, kalau itu problemanya, jangan pergi ke dukun, tapi nama kita di ruqyah syar'iyah. Bagaimana secara ruqyah syar'iyah? Jangan bawa ke Ustaz Herman. Nanti Ustaz Herman kawin lagi. Enggak ada bercanda. Ibu jangan marah ya. Soalnya saya orangnya agak ceplas-ceplos ya. Enggak bercanda udah kawin. Ya, nah. Bagaimana cara meruqyah? Gampang sekali dan mudah sekali. Coba perhatikan ya, kata Nabi, la taj'alu buyutakum
La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya rumah seperti kuburan? Angker. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah la yadkhulu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kalau enggak dimasuki oleh syaitan berarti enggak masuk guna-guna. Paham ya? Jadi kalau ada orang mengguna-gunai kita, rumah kita aman. Kenapa aman? Karena sering dibacakan ayat Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Saya ulangi ya, kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Waalaikumsalam. Fa innal baita, sesungguhnya rumah, tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah, yang dibacakan di dalam rumah itu surat apa tadi? Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan. Syaitan tidak akan masuk. Kalau enggak bisa masuk syaitan, berarti enggak bisa masuk sihir, enggak bisa masuk guna-guna. Bagaimana kalau kebetulan guna-gunanya udah duluan di rumah? Gimana? Tadi kan guna-gunanya masih di luar, sedang proses. Duluan kita baca surat Al-Baqarah. Ini bagaimana kalau udah terlanjur masuk? Nah, kata Nabi, tadi hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, ini juga riwayat Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal baiti tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau hadis pertama tadi setannya berada di mana? Di luar. Kalau hadis yang kedua, setannya di dalam. Gampang, artinya apa? Nuruyah itu sering ngaji di rumah. Ini kenapa banyak setannya di rumah? Bukan ngaji, tapi apa? Megidet. Apa lagi? Evita Mala. Apa lagi? Sinetron Korea. Wah, Korea. Jadi hal-hal yang disukai oleh setan, sehingga setan ikut nonton. Sehingga setan ikut nonton, makanya kita kadang-kadang sakit macam-macam. Jadi ketika ada dukun mengguna-gunai kita, cepat kali masuk. Jadi nggak perlu orang lain meruqyah, sebenarnya meruqyah dari diri kita sendiri. Makanya kenapa Nabi menganjurkan habis salat kita baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi. Dah. Itu sekedar contoh tadi. Jadi paham agama di Muhammadiyah bahwa di Muhammadiyah tidak akan mempercayai atau mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat. Contoh tadi apa? Kenapa di Muhammadiyah tidak boleh pergi ke dukun? Karena Nabi melarang pergi. Cuman apa pengertian dukun? Coba tahu. Apa pengertian dukun? Karena mungkin waktu Baitul Arqam sudah saya jelaskan nggak ini? Masih ingat? Tidak ada ya? Nah. Apa pengertian dukun? Goreng. Bukan sukun. Kalau sukun? Oh. Nah, ini dukun bukan sukun. Ya, bagus. Sudah mengena. Dukun adalah, coba perhatikan ya, orang yang mengaku. Oh, salah. Bentar. Lagi blank. Kenapa blank? Soalnya ibu ini membuat saya grogi nih. Lepaskan dulu kacamata. Astagfirullah.
Oh ya. Nah, dukun adalah orang yang meminta bantuan setan. Saya ulangi ya. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Siapa bisa mengulangi? Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan untuk pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Apa kata kuncinya? Keywordnya apa? Keywordnya adalah meminta bantuan setan. Jadi kalau ada orang berobat dengan daun-daun macam-macam, dengan kunyit segala macam, itu bukan dukun, karena dia tidak meminta bantuan setan. Ini kita kadang-kadang sikit-sikit dukun. Ada yang pandai membantu melahirkan, kita bilang dukun berana. Apa pasal pula dengan dukun berana? Dia nggak minta bantuan setan, dia pandai membantu. Ada yang pandai ngurut, dukun patah. Itu salah kaprah. Ya. Contoh kedua. Kenapa di Muhammadiyah tidak ada satupun yang pakai jimat? Nggak boleh, jangan itu. Karena mungkin ada juga orang Muhammadiyah pakai jimat. Kenapa di Muhammadiyah meyakini bahwa tidak boleh pakai jimat? Kenapa? Baik. Apa pengertian jimat? Penangkal tubuh. Ya. Apa itu? Ya, baik. Ya, gitu ya, saya jelaskan ya. Jimat adalah benda-benda, apapun bendanya. Kadang-kadang benang, kadang-kadang cincin. Nah, ini bukan jimat nih. Kadang-kadang bawang putih dikaitkan, kadang-kadang pokoknya benda, apapun benda. Benda yang diyakini bisa menolak bahaya atau memberi manfaat, itu jimat. Apa tadi jimat? Benda yang diyakini dapat menolak bahaya atau memberi manfaat. Nah, jadi kalau contoh gini, kalau saya pakai jimat ini, rezeki saya mudah, orang banyak suka sama saya, misalnya kan, pelaris. Nah, ini sudah kita yakini ini benda ini jimat. Atau kalau kita pakai apa? Ikat iki di pinggang, itu bisa menolak penyakit, bisa menolak bahaya, itu jimat. Dan hukumnya syirik. Kenapa syirik? Karena Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Ya. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan kepada seorang hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Ini kita meyakini benda bisa menghilangkan, sudah menuhankan benda. Jika Allah ingin memberikan karunia-Nya, tidak ada yang dapat menolaknya. Tapi ini kita meyakini benda ini bisa menolak bahaya atau memberi manfaat. Itu letak syiriknya. Ada ayatnya juga Ustaz. Itu merupakan kezaliman yang inna syirka la dzulmun adzim. Nah, jadi kenapa tadi syirik? Karena Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurin wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan, tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Tapi ini kita meyakini benda yang enggak ada manfaat ini bisa menyelamatkan kita, bisa menolak bahaya. Kita sudah memberhalakan benda. Nah, sekarang coba kita dengar hadis Nabi. Kata Nabi, man ta'allaka tamimah
faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, kata Nabi, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Jadi siapa yang bilang jimat itu syirik? Nabi. Ya. Silakan ibu-ibu. Ya. Ya, silakan. Ambil tempat, ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaka tamimah faqad asyraka." Apa artinya tadi? Barang siapa yang menggantungkan jimat, yang memakai jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Ya, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan lainnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar ruqa." Sesungguhnya mantra. Mantra ibu tahu? Jampi-jampi. Wat tamaim, jimat-jimat. Wat tiwalah. Tiwalah tahu apa? Tiwalah itu guna-guna. Syirkun, semuanya syirik. Bahkan Nabi menyuruh, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, Nabi mengatakan pada seorang sahabat, la tabqayana fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin illa quti'an. Jangan kamu sisakan satu pun, kata Nabi, jimat yang dikalungkan di leher unta, melainkan kamu potong. Jadi Nabi menyuruh kalau nampak kedapatan jimat dipakai oleh kawan kita, Nabi nyuruh potong. Habis itu tangan kita dipotong. Potong. Nah, kalau kita pubatu apa pubatu tu? Alah apa syirik-syirik, pakai aja terus. Nanti enggak pakai, nanti silakan nanti. Itu hati-hati. Kalau kita tidak sempat bertobat sebelum mati, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Apa artinya? Innahu apa artinya? Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang sangat zalim tersebut. Allah haramkan surga. Kemana kita kalau Allah haramkan surga? Mau masuk neraka? Nah, bagaimana kalau dia banyak amalannya? Nah, diganti dulu. Oh, berarti batu BA dulu ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kata Rasul, kata Allah. Itu surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, seandainya mereka menyekutukan Allah, maksudnya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, enggak sempat bertobat, apa yang terjadi? La habita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah hapuskan seluruh amalan. Nah, sehingga coba lihat hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu ahmalan min ahlil jannah fima yudulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Kalau kita tanya siapa itu? Oh, itu malaikat itu. Siapa itu? Oh, itu orang paling saleh di dunia ini. Siapa itu? Itu tidak ada seorang pun yang mengatakan dia orang jahat. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlin nar, sesungguhnya dia penghuni neraka. Kenapa? Karena dia mati dalam kesyirikan, enggak sempat bertobat.
Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya yang sangat banyak itu. Kau jangan anggap remeh. Alah, status sikit-sikit syirik. Apa-apa syirik-syirik sikit. Apa pula pelit-pelit kali pula. Ada pula bilang pelit-pelit kali. Boja aju. Ada itu, kayak gitu. Enggak usah ngaji lagi status sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Dapat tak? Maunya apa? Ini halal, itu halal. Ini boleh, itu boleh. Itu bukan pengajian namanya, itu politik. Itu politik ya. Asal ada keuntungan boleh, nggak ada keuntungan nggak boleh. Nah, jadi itu ya. Jadi contoh tadi apa? Oh, jimat. Jimat. Tadi ada saya bilang tadi pengobatan. Jadi dukun itu tadi apa? Orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Ibu-ibu pernah dengar namanya zodiak? Apa itu zodiak? Nah, ya. Nah, nanti lihat. Kayak saya kata orang ya, Capricorn. Nah, dulu masih Capricorn. Kita bacalah dulu ketika belum paham ya Capricorn. Anda hari ini akan memperoleh apa misalnya? Jodoh, oke, jodoh, memperoleh jodoh. Tapi sorenya Anda akan bercerai misalnya. Wah, sudah mempengaruhi kita. Aduh, gimana nih? Itu zodiak. Itu bukan ajaran Islam. Zodiak itu berasal dari mana? Pemahaman siapa? Agama siapa? Budaya apa? Keyakinan? Enggak, kalau Buddha itu ini apa? Siu macan. Nanti kalau lahir di siu macan kayak macan orang. Monyet. Nah, zodiak itu bukan ajaran Islam itu dari Romawi, dari Yunani Romawi. Makanya ada kan Sagittarius, Capricorn, Taurus, itu kepercayaan agama Yunani. Bukan dari Islam. Nabi mengatakan man yaqtabasa syu'batan minal ilmi. Ya, gimana di sini? Ya, istighfar. Ya, bukan. Ustaz, apa yang dilirik Ustaz? Itulah. Kayaknya datang Ibu Zuraida saya grogi. Apa ya? Mani atau bahasa syu'batan minan nujumi, nah, kan langsung ketika habis minum. Mani atau bahasa syu'batan minan nujumi, kata Rasulullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Ilmu nujum itu apa? Meramal nasib dengan bintang-bintang. Bintangku, bintangmu. Ya, bintang di surga. Itu judul lagu. Man yaqtabasha syu'batan minan nujumi innama syu'batan minas siri zada mazada. Jadi kata Nabi, man yaqtabasha syu'batan minan nujumi, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, meramal nasib dengan bintang-bintang, ya, man yaqtabasha syu'batan minan nujumi innama syu'batan minas sihri. Innama, ya, syu'batan minas sihri, sesungguhnya dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir, zada mazada, dan akan terus bertambah sikit-sikit. Apa hukum mempelajari ilmu sihir? Syirik dan haram. Berarti mempercayai ilmu nujum, zodiak tadi, hukumnya haram dan syirik.
Man yaqtabasa syu'batan minan nujumi ya innama syu'batan minas siri zadam. Itu. Tapi hati-hati, beda antara astronomi dengan astrologi. Ya, beda antara ilmu astronomi dengan ilmu astrologi. Apa bedanya? Kalau astronomi itu ilmu falak, kalau astrologi itu ilmu meramal nasib dengan bintang-bintang. Ya. Kalau astronomi tadi apa? Ilmu falak. Kalau astronomi, kalau astrologi? Tapi hati-hati. Kadang-kadang ilmu astronomi ketika kita salah meyakininya jadi ilmu astrologi. Contoh turun hujan ya. Turun hujan. Kata Nabi dalam satu hadis qudsi, ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu firman Allah, tapi teksnya dari Nabi. Makanya bunyi hadis ini begini. Pertama apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala berfirman. Begitu teksnya ya. Pertama apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, jadi kata Allah, ada di antara hamba-hambaku mu'minun bi, beriman kepadaku, wa kafirun, ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan ini karena karunia, karena rahmat dan karunia Allah, maka hambaku itu, kata Allah, beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada, diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini, bintang itu, bintang macam-macam, fadzalika, maka hambaku itu, kata Allah, kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi, kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, apa maknanya ini? Pada prinsipnya kan hujan itu kan ilmu astronomi, ilmu falak. Tapi ketika keyakinan kita sudah keliru, seolah-olah kita menganggap turunnya hujan karena pengaruh kekuatan gaib, pengaruh bintang ini, bintang itu, maka sudah jatuh ke ilmu astrologi. Sudah syirik hukumnya. Kenapa? Karena masalah gaib hanya Allah yang tahu. Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal arda al ghaiba illallah. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi kalau ada di antara kita misalnya meyakini ada orang yang mengetahui ilmu gaib, kita telah syirik. Dan orang yang bersangkutan, kalau betul-betul dia meyakini punya ilmu gaib, dia juga sudah setan, sudah jadi syirik. Sebenarnya bukan ilmu gaib, itu hanya tipuan saja yang dibuat oleh setan, seperti ilmu sihir. Karena juga dia tuh mengetahui ilmu gaib itu. Hati-hati, kita terjebak kepada kesyirikan. Kenapa? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Nah, seperti itu di Muhammadiyah. Makanya di Muhammadiyah itu, ya,
agak sedikit berbeda dengan kebanyakan pemahaman. Sehingga Muhammadiyah kadang-kadang ini difitnah macam-macam. Kenapa? Karena tidak sama pemahaman dengan kebanyakan orang. Tanpa mereka ingin mengetahui apa alasan Muhammadiyah tidak seperti itu. Contoh ya, saya pernah berhari raya di sebuah pesantren ya, dengan kawan-kawan. Saya pernah berhari raya di sebuah pesantren dan ke kepala pesantrennya lah. Kalau istilah di pesantren, kepala pesantren itu apa namanya? Abu ya, Abu. Ada orang tanya kebetulan, Abu, saya ada dapat kuburan. Waktu saya bersihin kebun, hutan lah gitu, saya dapat kuburan. Saya yakin itu kuburan wali. Apa kuburan? Wali. Kuburan mak lah apa-apa dia. Boleh nggak saya buat jambung di atas kuburan itu? Saya buat bangunan. Oh boleh kalau kamu meyakininya sebagai itu kuburan wali. Insya Allah. Coba perhatikan hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya, ya, juga oleh Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasa 'alal qabri wa ayu 'ada 'alaihi wa ayubna 'alaihi. Nabi melarang tegas mengecat kuburan. Nabi melarang tegas duduk di atas kuburan. Nabi melarang tegas membuat bangunan apapun di kuburan. Nabi melarang membuat bangunan apapun di kuburan. Makanya perkuburan Muhammadiyah kemarin kita berikan peringatan keras, tidak boleh ada satupun yang membuat bangunan tapi masih ada juga. Enggak boleh. Ibu-ibu pernah ke haji, ibu-ibu pernah lihat kuburan Baqi. Itu kuburan para sahabat, itu mulia. Enggak bangunan. Karena dilarang oleh Nabi. Dalam hadis yang lain juga dari Anas bin Malik, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuktaba alal qabri syai'un. Nabi melarang menulis apapun di kuburan. Ya, menulis. Misalnya apa kita tulis? La ilaha illallah, innalillah. Gak boleh. Kalaupun ingin kita tulis sekedar nama, silakan, sebagai tanda aja nama. Tapi ada pula tulis ayat Quran. Innalillah itu ayat Quran. Kenapa kuburan itu bukan tempat suci? Kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun ilal hamama wal makbarata. Bumi ini semuanya masjid kecuali ilal hamama, kecuali tempat permandian, wal makbarata, dan pekuburan. Jadi kita tulis ayat Quran di situ. Coba siapa yang menjaganya Quran itu? Kayaknya berdosa orang yang menulis itu. Yang jatuh tai kalong lah, tai musang lah. Kan ada tuh kan tulisan di bawah. Kalau buat sekedar nama aja, misalnya siapa misalnya? Ya. Binti binti tanggal meninggalnya. Boleh, tapi jangan kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, innalillah. Orang yang buat itu orang cari uang, dia ingin buat menarik. Kita yang kurang ilmu itu kita terima aja. Cuma kita bilang kalau mau buat ya sekedar nama silakan, tapi kita bilang Pak Nyoh hanya ditulis nama dan tanggal, jangan tulis apapun, apalagi ayat. Tapi Tengku tadi tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah dia enggak tahu larangan Nabi? Ya itu Allahu a'lam. Ya jadi karena di Muhammadiyah pemahamannya seperti itu, maka dianggap aneh. Dianggap aneh. Nah itu ya. Jadi di Muhammadiyah tadi pertama pemahaman di Muhammadiyah ya, apapun yang menyangkut ajaran Islam, apakah akidah, syariah itu dibagi dua lagi, ada ibadah, ada
muamalah dan juga akhlak, adab dan sebagainya, itu harus ada dalilnya dari Al-Quran. Tetapi dalam masalah-masalah keduniaan dan sebagian muamalah, di Muhammadiyah harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Contoh, dulu di masa Nabi, orang azan berpedoman pada apa? Matahari. Ya, mata. Kata Nabi apa? Waktu duhur. Idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahbil as. Waktu duhur itu ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang sama panjang dengan orangnya atau dengan bendanya. Dhillu kulli syai'in mislahu. Jadi di masa Nabi menentukan waktu duhur bagaimana? Matahari telah condong. Akhir waktu duhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan badannya. Seperti saya misalnya, panjangnya 2,5 meter. Misal bayang-bayang matahari 2,5 meter, itu akhir waktu duhur. Awal waktu duhur kapan? Ketika matahari. Awal waktu asar kapan? Awal waktu asar. Nah, waktul asri idza dillu kulli syai'in mislahu. Waktu asar itu ketika panjang bayang-bayang sama panjang dengan badan orang atau benda. Jadi kalau misalnya ada pohon tingginya 3 meter, bayang-bayangnya juga 3 meter, itu awal waktu asar atau akhir waktu duhur. Akhir waktu asar dillu kulli syai'in mislahu. Kalau mislahu itu sama panjang, kalau mislaihi 2 kali lipat. Berarti awal waktu asar kapan? Ketika bayang-bayang sama panjang, akhir waktu asar 2 kali lipat. Ini penting untuk kita ketahui, Ibu. Siapa tahu misalnya Ibu tersesat di hutan, nggak bawa jam. Yang zuhur tadi kayak mana, Ustaz? Mana? Yang zuhur. Duhur. Kalau ini namanya cot urotimang. Cot urotimang itu apa? Matahari pas di kepala. Itu mukanya gini semua, ada mana selia. Nggak ada yang cantik itu pun. Coba tes. Oh ayo, kecuali Ibu Sulaina ya. Sumpah saya cantik dia. Dah. Ketika matahari sudah nampak bayang, itu namanya tergelincir. Kalau ini nggak nampak bayang, 0 dia. 0 ya. Pas di sini bayangnya itu 0. Paham ya? Ini waktu yang makruh untuk salat. Paham ya? Ketika matahari tercondong ke mana? Ke timur atau ke barat? Ke barat, bukan ke timur ya. Kalau ke timur jam 11. Ke barat. Nah, ini kan sudah muncul ini. Bayang-bayang. Ini sudah masuk waktu duhur. Inilah dihitung kapan waktunya. Yang kadang-kadang berubah-ubah. Awal waktu duhur ya. Akhir waktu duhur. Bayang-bayang itu sama panjang dengan bandanya. Kalau tinggi saya 176 atau 178 saya mungkin. Karena saya sering makan kacang panjang ya. Apa pengaruhnya? Gak ada hubungannya kan. Jadi kalau bayang-bayang matahari sama panjang dengan badan saya, itu akhir waktu duhur. Sedetik kemudian asar, awal waktu asar. Akhir waktu asar kapan? 2 kali lipat. Dalam riwayat ini dikatakan, waktul asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar itu akhirnya itu sebelum matahari menguning. Sekarang pertanyaannya, kenapa matahari menguning? Akan terbenam. Jadi ketika matahari sudah ini ufuk ya, ini ufuk misalnya ufuk ya.
Ketika matahari masuk, terjadi pembiasan. Ya, terjadi pembiasan. Prismanya pecah. Nah, ini waktu yang dimakruhkan untuk salat. Enggak ada lagi waktu asar. Karena tadi Nabi mengatakan apa? Waktul asri, waktu asar itu malam tasfarra syamsu. Waktu asar itu batasnya sebelum matahari menguning. Jadi kalau matahari sudah menguning, enggak ada lagi waktu asar. Sudah. Waktu maghrib apa? Waktu maghrib itu ketika matahari sudah masuk ke semua. Waktu maghrib idza gharabatis syam. Waktu maghrib itu ketika matahari telah tenggelam semuanya. Begitu matahari tenggelam, warnanya bukan kuning lagi, merah. Itu disebut warna syafaq. Jadi begitu matahari tenggelam, ufuk enggak lagi warna kuning, tapi warna merah. Itu waktu maghrib. Makanya Nabi mengatakan waktu maghrib malam ghaibi syafaq, malam yaghibi syafaq. Waktu maghrib itu batasnya ketika hilang warna syafaq. Ketika hilang warna syafaq, habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Itu di masa Nabi. Di masa Nabi. Tapi sekarang ada yang seperti itu. Misalnya waktu mau azan asar, lihat apa? Matahari bayang-bayang, ada enggak? Sama panjang dengan badannya. Ada enggak? Atau waktu salat maghrib, lihat matahari sudah tenggelam. Apa yang dilakukan sekarang? Lihat jadwal salat. Padahal di masa Nabi enggak ada lihat jadwal salat. Itulah namanya pembaharuan. Apa namanya? Pembaharuan. Kalau nggak ada pembaharuan, Islam ini nggak akan diterima oleh dunia. Coba kalau kita bilang, oh jadwal salat itu salah. Yang benar, lihat matahari sebagaimana di masa Nabi. Ditolak Islam ini oleh orang-orang yang berilmu. Kalau begitu apa bedanya dengan bulan Ramadan? Di masa Nabi bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Paham ya? Tapi sekarang enggak lagi melihat hilal, melihat kalender. Enggak boleh ya? Boleh apa enggak? Kalau kita katakan enggak boleh, sama seperti waktu salat tadi, enggak boleh lihat jadwal salat, harus lihat bayang-bayang matahari. Gimana? Kalau kita bilang misalnya ya, kita harus lihat hilal karena Nabi lihat hilal. Enggak boleh pakai kalender, enggak boleh pakai ilmu astronomi. Dah. Kalau begitu berarti kita enggak boleh lihat jadwal salat. Harus melihat bayang-bayang matahari. Gimana? Ada yang kayak itu. Pokoknya enggak boleh, Nabi lihat hilal, kita juga harus lihat hilal. Pokoknya kalau belum nampak bulan enggak boleh puasa. Padahal menurut hitungan kalender sudah masuk. Di mana ini problemnya? Gimana? Nah, inilah Muhammadiyah, menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Dalam paham Muhammadiyah, yang enggak boleh berubah puasanya. Yang enggak boleh berubah salatnya. Puasa harus sebagaimana puasa yang diajarkan oleh Nabi. Salat harus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tapi menentukan kapan kita salat, menentukan kapan kita puasa, diserahkan kepada kita. Allah memberikan kita otak. Allah memberikan kita kemampuan untuk belajar. Nah, sekarang ibu-ibu coba buka surat Yunus ayat 5. Kalau mau buka, coba buka surat Yunus ayat 5. Sambil saya minum dulu. Sampai jam berapa ini? Saya ngomong-ngomong terus, tahu-tahu udah zuhur. Mana nih ketua pengajian? Sampai jam berapa?
Setengah 12. Baik ya, setengah 12 ya. Nah, coba ibu-ibu buka surat Yunus ayat 5. Dah, gimana bunyinya? Ya. Ya. Dah, sampai. Ya, baik, itu aja. Coba perhatikan Bu ya. Huwallazi ja'ala syamsa duya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Kalau bersinar itu panas. Makanya dunia ini terang, disebut siang. Paham ya? Wal qamara nura. Dan bulan bercahaya. Kalau cahaya itu enggak panas, bumi ini enggak terang, sehingga disebut malam. Ya? Huwallazi ja'ala syamsa duya'a. Allah menciptakan matahari bersinar. Wal qamara nura, dan bulan wa qaddarahu manazila. Allah meletakkan garis orbitnya. Ya kan? Apa maksud garis orbit? Bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi. Ternyata sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qaddarahu manazila. Allah meletakkan garis-garis tempat-tempat orbitnya. Bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisaba. Agar kalian bisa menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ternyata Allah meletakkan orbit itu agar manusia bisa menghitung bilangan tahun. Matahari, bumi yang mengelilingi matahari, bulan yang mengelilingi bumi, itu nggak bisa dilihat Bu, hanya bisa dipelajari. Saya garis bawahi, nggak bisa dilihat. Kalau dilihat bumi matahari itu tetap, bulan itu bukan wilayah penglihatan, itu wilayah ilmu. Paham ya? Jadi Allah suruh kita menghitung bilangan tahun dengan melihat peredaran bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, sehingga kita hitung sudut waktu bulan, sudut waktu matahari. Makanya kemudian kenapa bulan Komoriah itu enggak ada 31? Kenapa? Rotasi ini lebih pendek karena dihitung bulan mengelilingi bumi. Kalau Syamsiah, Syamsun itu matahari, itu lebih panjang, maka ada 31. Untuk apa semua itu? Menurut ayat tadi, lita'lamu adadas sinina wal hisaba, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bagaimana menghitung bilangan tahun? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, jawab dengan sejujurnya. Betul-betul dengan sejujurnya. Uang 1 miliar, nggak ada cepek. Masih nak 1 miliar namanya? Tidak. Apa juga namanya? 1 tahun, nggak ada 1 detik. Masih 1 tahun namanya? Berarti harus kita hitung dari detik. Perintah Allah dalam ayat ini kita harus menghitung dari detik. Habis detik, menit. Habis menit, jam. Habis jam, habis hari, minggu. Habis minggu, ternyata Allah suruh hitung bulan, bukan melihat, menghitung. Dengan apa? Ilmu. Ilmu apa namanya? Astronomi. Berarti perintah Allah kita untuk mempelajari ilmu astronomi. Walaupun di masa Nabi nggak ada seorang sahabat pun ahli ilmu falak. Tapi kenapa ada dalam Al-Quran? Karena Al-Quran ini akan berlaku hingga akhir zaman. Muhammadiyah memahaminya seperti itu. Kalau enggak, nanti Islam ini akan ditinggalkan. Kita masih berkelahi menentukan kapan datangnya hilal. Orang sudah buat WC di bulan, sudah buat hotel di bulan. Kita masih sibuk kapan datangnya hilal. Muhammadiyah enggak terima. Itu bukan wilayah, sebenarnya bukan wilayah perbedaan. Itu wilayah ilmu. Dengan ilmu itu bersatu. Contoh, hari ini tanggal berapa, Bu?
26. Bulan? Tahun? Ada perbedaan nggak? Misalnya orang Medan mengatakan kami hari ini bukan Selasa, kami masih Senin. Ada nggak? Seluruh dunia sepakat ya. Kenapa? Dengan ilmu orang akan patuh. Tapi kalau melihat mungkin hari ini bukan tanggal, sebagian orang bukan tanggal 26, mungkin masih tanggal 25. Jadi dengan ilmu astronomi kita sebenarnya bisa bersatu. Dan yang paling penting bisa penghematan dana, Bu. Dana. Ibu-ibu tahu berapa gedung itu yang di Longai itu dibuat itu untuk melihat hilal? Ibu tahu berapa harga teropong bulan itu? Itu 500 juta itu. Tapi nggak pernah terlihat hilal di Longai itu. Saya dulu termasuk tim, Bu. Termasuk tim dari Muhammadiyah, tim melihat hilal. Datang ke sana khusus untuk menentukan tidak terlihat dan dikasih amplop. Kasih amplop. Tapi maaf saya nggak terima amplopnya, saya buang, isinya saya ambil. Ya. Coba bayangkan, coba hitung, Bu, seluruh Indonesia berapa dananya itu. Alangkah baiknya kita berpedoman pada ilmu astronomi. Uang itu bisa kita buat universitas astronomi bisa termegah di dunia. Dengan uang mungkin triliunan, mungkin miliaran, setahun 2 kali, Bu. Indonesia ini banyak kali pemborosan. Yang sekarang politik itu bergulir tak kemana-mana uang. Udahlah, itu masalah lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu, Mainita bertanya. Itu bukan bertanya atau menghancurkan itu. Nah, silakan Bu Mainita. Waalaikumsalam. Ya. Jimat itu kan tidak boleh, tapi sekarang kan Ustaz banyak juga yang alat-alat kesehatan itu. Jadi banyak sekarang yang kita pakai, seperti misalnya lagi maraknya sekarang, mungkin kami nanti kalau nggak boleh nggak pakai lagi gitu kan. Seperti ada alat kesehatan dari MCI sekarang pakai bawah untuk dengan memakai itu dan begitu-begitu kan. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Oh, itu ya, ada alat. Nah, kemudian ada magnet di dalam. Nanti katanya bisa melancarkan darah. Kalau ibu-ibu nggak mau, kasih saya aja. Nggak apa-apa. Itu tadi kan kuncinya tadi, jadi jimat atau tidak, ada unsur setan di dalamnya. Ada keyakinan kepada setan. Ada intervensi setan. Dia benda nggak ada efek, nggak ada hubungan apa-apa dengan kesehatan. Tapi diyakini kalau pakai ini kita ini. Tapi kalau dia punya hubungan ilmiah, contoh seperti besi sembrani. Kalau kita taruh paku, ini misalnya kertas, kita taruh besi sembrani, kita taruh paku, di bawahnya lengket. Oh, itu sihir, enggak sihir. Ini punya hubungan magnet. Ilmu apa namanya itu? Fisika ya. Itu enggak apa-apa, Bu. Enggak ada intervensi setan. Makanya ibu-ibu kalau enggak mau kasih saya aja. Saya beli maksudnya, saya beli. Itu enggak apa-apa, bagus ditanya. Itu bukan jimat. Ya. Itu bukan jimat. Tapi kalau misalnya hanya benda biasa saja, contoh gini ya. Contoh saya pakai ini, saya pakai gini-gini.
Lantas saya meyakini ini karena sudah disembuh oleh dukun. Lantas kalau pakai ini saya sembuh. Ini sudah jimat ini. Karena nggak punya hubungan ilmiah. Hanya karena dimasukkan setan di sini. Jadi begini Bu, dulu waktu kita kengon, ada seorang kakek, dia guru silat, orang Jawa. Udah tua kali, jalannya pun udah bergetar. Dia bilang sama saya, nak, cari cincin. Nanti dimasukkan sesuatu. Saya tahu yang dimasukkan adalah setan dari kalangan jin. Dah, suruh pakai. Nanti saya kusuk, nanti saya kebasukan. Saya bisa membuka praktek pengobatan. Tapi syaratnya cincin ini nanti pada malam-malam tertentu ada istilah perhitungan bulan Jawa, entah apa, malam syuro, entah apa namanya malam. Itu dikasih bunga-bunga, kasih makan. Nah, itu jimat. Tapi sayangnya saya nggak sempat saya mendakwahkannya sampai meninggal. Karena udah tua kali orangnya. Itu jimat. Nah, jimat. Tapi kalau tadi misalnya, ya, punya hubungan secara ilmu pengetahuan, secara fisika tadi ya, dia bisa melancarkan, mungkin punya kontak dengan itu nggak apa-apa, asalkan bisa dibuktikan secara ilmiah, itu nggak apa-apa. Misalnya pakai kayak ini, ada yang meyakini kalau pakai Jack Black, apa ini, Black Jet nih, kok Jack Black pula. Black Jet ya, Black itu hitam, Jet itu apa? Jade jet itu adalah batu giok. Ya. Itu katanya itu bisa, ini kalau saya masukkan ke betadin itu bisa terserap betadinnya putih ya. Itu semata-mata dia fisika, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa kalau memang punya apa alasan ilmiah. Saya rasa udah cukup ya. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi. Ini pun kalau menurut hitungan di video saya sudah 1 jam lebih, sudah 1 jam 2 menit sekian. Ibu-ibu kalau ingin melihat kembali itu bisa dibuka channel YouTube Hermansyah Adnan yang baik hati. Ada subscribe ya. Mantap. Demikian saja, aku lubi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.